Selamat sore semuanya, berjumpa lagi dengan saya Antoni Firdaus dalam satu-satunya podcast by Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Ilir, This is Bejoli. Berbagi edukasi, jendela obrolan literasi. Berbagi dan tumbuh bersama untuk bangsa yang penuh asa. Ayo guru, kita bergerak maju dengan hati penuh semangat baru. Sharing and growing kata kita untuk masa depan yang lebih cerah. Oke semuanya, ya berjumpa lagi dengan acara kami di podcast Bejoli Ogan Ilir. Hari ini kita kembali kedatangan tamu spesial kita, the one and only Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Sabto Abadi SPDP. Selamat sore Pak. Sore Pak. Ya, luar biasa. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sehat. Dan ini juga kita kali ini di episode ini spesial ya. Kenapa? Karena kita menjelang keberangkatan dari IGI Ogan Ilir ke acara Musyawarah Nasional Ikatan Guru Indonesia, dan Pak Sabto Abadi akan memimpin delegasi daripada Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Ilir ke acara Musyawarah Nasional. Berbicara soal Musyawarah Nasional ya Pak, kira-kira reviewnya gitu Pak, review Musyawarah Nasional tahun ini itu gimana gitu Pak? Ya baik, jadi Musyawarah Nasional itu adalah agenda 5 tahunan Ikatan Indonesia, pengurus nasional ya, pengurus pusat, pengurus seluruh Indonesia nanti akan berkumpul mulai dari tingkat pusat, tingkat wilayah, kemudian tingkat daerah akan berkumpul di satu tempat. Dalam hal ini untuk Munas yang keempat ini akan berkumpul di Jakarta tanggal 16 sampai 18 Januari. 16 sampai 18 Januari. Betul. Jadi nanti di situ kita akan membahas pertama terkait dengan ADART, nanti apakah ada aspirasi dari pengurus-pengurus atau anggota-anggota IGI seluruh Indonesia yang perlu diakomodir melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian yang kedua nanti akan ada pembahasan tentang garis besar haluan organisasi dan juga peraturan organisasi GPHO. Dan satu lagi ini yang paling penting, jadi dalam Munas itu nanti kita akan mengakomodir aspirasi dari guru-guru yang ada di daerah, nanti akan dibawa oleh delegasi masing-masing daerah untuk disampaikan yang akan dibahas dalam sebuah rekomendasi kebijakan yang nanti akan disampaikan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan terhadap pendidikan maupun guru khususnya. Itu Pak, itu kurang lebih preview dari Munas. Dan ya seiring waktu kan ini dinamika pendidikan Indonesia ini luar biasa Pak. Kira-kira di Munas kali ini tuh apa saja sih yang menarik, kalau menarik yang sesuai dengan perkembangan kekinian gitu, yang bakal nanti jadi concern di acara Munas? Yang pastinya yang selalu dinanti-nantikan oleh guru itu adalah terkait dengan kesejahteraan ya. Pastinya itu ya. Karena pasti itu akan menyangkut pada kepentingan setiap orang. Betul. Jadi itu yang tentu pasti akan diperjuangkan oleh Ikatan Guru Indonesia. Selalu relevan itu. Iya, selalu relevan. Jadi terkait dengan bagaimana sertifikasi itu nanti bisa tepat waktu. Iya, tepat waktu. Bahkan kita menjadi aspirasi dari setiap guru itu adalah bisa include menjadi single salary. Iya, single salary yang ditransfer sekaligus bersama dengan gaji setiap bulan gitu ya. Tentunya itu selama ini digaungkan terus itu. Jadi ya beberapa isu ini yang pada Munas-Munas sebelumnya itu sudah disuarakan, alhamdulillah saat ini sudah sebagian direalisasikan. Salah satunya adalah sertifikasi sekarang ini diambil alih oleh pusat yang waktu itu keterlambatan karena terlalu ribetnya birokrasi dan administrasi untuk transfer ke guru karena harus melalui transfer daerah kan. Jadi sekarang ini kan sudah diambil oleh pusat, sehingga kemudian harapannya ketika diambil oleh pusat itu bisa lebih baik, lebih lancar. Nah, lebih lancar, lebih cepat gitu kan. Jadi mengurangi atau memangkas birokrasi. Kemudian yang tadi adalah bagaimana supaya single salary. Jadi sertifikasi ini
lingkup ke dalam transfer gaji seperti itu kan salah satunya. Kemudian juga terkait dengan pencairan hak-hak guru seperti misalnya ada THR, gaji 13, tunjangan 100% THR dan TPG itu harapan juga menjadi concern untuk supaya bisa lebih tepat waktu ya, dengan skema yang itu tidak ribet lagi. Ini balik-balik ada ketidaksamaan ya, karena yang 100% apa kemarin THR TPG itu kan ditransfer dulu ke daerah. Iya. Ditransfernya tanggal 31 Desember. Ada daerah yang langsung berani mentransfer kepada guru-guru, Ada yang belum. tapi ada yang kemudian dengan alasan apa, karena tertentu, karena harus tertib administrasi, harus ditransfer menjadi anggaran daerah dulu, sehingga kemudian harus dipakai skema dari pengeluaran anggarannya, sehingga kemudian ada yang lebih cepat, ada yang lambat gitu kan. Ya, kita harapannya ke depan juga ini jangan dibuat ribet lagi gitu ya. Jadi langsung aja seperti apa gaji atau sertifikasi yang itu langsung ditransfer ke rekening guru gitu kan, sehingga kemudian itu bisa lebih tepat waktu. Itu juga salah satu isu tentang yang diangkat. angka tentang kesejahteraan. Yang kedua tentu kita melihat sekarang ini kan banyak sekali guru-guru yang menjadi kriminalisasi terhadap guru ya. Padahal tujuan guru itu kan mendidik ya kan, tapi sering kali dikriminalisasi ya, dengan berbagai peraturan-peraturan yang itu seperti membatasi hak guru terhadap mendidik ya gitu kan, Untuk bisa lebih optimal dalam itu juga akan artinya pelindungan terhadap guru ya, kesejahteraan, pelindungan. Dan satu lagi tentunya adalah penghargaan ya. Nanti ini juga akan menjadi concern dalam Munas itu, supaya bagaimana kita bisa memberikan apresiasi kepada guru yang mungkin kalau IGI ini kan selama ini concern terhadap peningkatan kompetensi kan Pak ya, pelatihan. Tapi ketika guru-guru mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi di IGI, kita selama ini memang belum optimal dalam hal memberikan apresiasi atau penghargaan. Nah ini juga mudah-mudahan dalam Munas kali ini kita nanti punya skema itu, penghargaan yang berjenjang mulai dari daerah, wilayah, sampai pusat, sehingga nanti lengkap nih paketnya, komplit kan. IGI itu selama ini kan melatih kompetensinya, tapi yang memberikan apresiasi orang lain gitu kan. Jadi mereka dapat namanya di situ gitu kan. Benar-benar. Nah, kita coba sekarang ini ingin menjadi satu paket gitu kan, peningkatan kompetensinya di IGI. Nanti mereka setelah meningkat kompetensinya, kemudian meningkat kinerjanya, kemudian itu menjadi sebuah praktik baik, dan itu diberikan penghargaan juga oleh IGI. Mungkin nanti bakal ada IGI Award gitu. Nah, kurang lebih seperti itu kan, itu menjadi sebuah agenda tahunan. Luar biasa sekali Pak. Dan kalau kita bicara soal pendidikan itu salah satu cita gitu ya Pak, dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini adalah masalah digitalisasi pendidikan. Betul. Dan apakah ini juga diangkat di Munas kali ini? Iya, malah kami justru menilai pemerintah sedikit terlambat dibandingkan IGI. Benar. Tahun sebelum karena begini, kita yang mulai marak digitalisasi ini terutama kan pada saat pandemi COVID ya. Benar, itu kita dipaksa oleh keadaan tuh, gara-gara kita tidak bisa belajar tatap muka, kita harus belajar jarak jauh menggunakan teknologi. Dan digitalisasi masuk di situ kan. Nah, jauh sebelum itu IGI itu sudah sangat concern dengan pelatihan-pelatihan berbasis teknologi. Gitu. Jadi itu menjadi memang jadi ruhnya IGI dari awal gitu. Dan dengan pemerintah menetapkan itu sebagai bagian dari Astacita, tentu ini sangat sejalan ya, tambah lagi gitu, luar biasa. Sebagai delegasi gitu ya, wakil daripada Oganilir gitu kan, membawa nama dan aspirasi daripada guru-guru, terutama member IGI di Oganilir. Kira-kira ada misi apa aja nih Pak yang dibawa oleh Bapak dan juga tim dari Oganilir ke Munas kali? Iya, misi yang kita bawa salah satunya adalah bagaimana supaya IGI itu nanti bisa berkembang sampai kepada tingkat kecamatan ya. Jadi karena selama ini, karena memang kita membatasi di ADR itu pengurusan baru sebatas tingkat
kabupaten atau tingkat daerah ya, kabupaten kota. Jadi kita berharap supaya kita bisa mempercepat pengembangan IGI itu, kita bisa diakomodir sampai di ADRT itu ada bahwa penegasan bahwa pengurusan kita nanti bisa sampai ke tingkat atau kecamatan, itu salah satunya. Kemudian apalagi ini satu lagi, kita berharap nanti juga di IGI kami dari Organilir khususnya ya akan memperjuangkan karena berdasarkan Permen PAN RB nomor 21 tahun 2024 itu bahwa tentang jabatan fungsional guru. Jabatan fungsional guru itu ada guru, ada kepala sekolah, ada pengawas sekolah, ada pendidik sekolah. Nah, kalau di Undang-Undang Guru itu dinyatakan bahwa yang menjadi pengurus organisasi profesi itu adalah guru. Nah, sedangkan kalau definisi guru itu kan yang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi itu kan guru semua. Nah, sedangkan kalau kepala sekolah kan tidak masuk definisi itu. Ya benar. Nah, akan tapi dalam Permen PAN RB itu dia menaungi bahwa kepala sekolah itu memang tidak melaksanakan tugas sebagai guru, tapi itu adalah tugas tambahan sebagai manajerial di satuan pendidikan. Kemudian pengawas sekolah itu mendampingi satuan pendidikan. Kemudian ada pendidik sekolah. Nah, ini satu jabatan fungsional guru yang selama ini di ADRT itu sangat tegas bahwa hanya guru dan kepala sekolah ya. Padahal yang bisa jadi pengurus ya. Kita berharap bahwa di Munas ini menjadi aspirasi bahwa iya pengawas, karena pengawas ini satu jabatan fungsional guru, sehingga banyak hal yang bisa kita peroleh dengan adanya pengawas ini bisa menjadi pengurus menurut kami dari Organilir ya, IGI Organilir yang akan kami perjuangkan. Kenapa? Karena pengawas pertama dari segi fleksibilitas. Ya benar nggak? Benar. Ya. Mereka lebih mobile, lebih bisa mobile. Benar. Yang kedua pengaruh. Ya benar. Mereka mendampingi satuan pendidikan, sehingga harapannya pengawas yang berasal dari IGI yang mereka sudah terbiasa mengikuti pelatihan, kompetensinya bagus. Ini harapannya itu bisa memperlebar pengaruhnya ketika dia menjadi pengurus IGI, gitu kan? Kepada satuan pendidikan yang didampingi. Sehingga harapannya ketika pengawas ini bisa menjadi pengurus, itu nanti pengaruh IGI akan semakin luas ya. Sebenarnya kita bukan bicara hanya sekedar pengaruh, tapi lebih kepada kebermanfaatan. Nah, jadi kebermanfaatan IGI itu yang selama ini terbatas sebagian besar itu hanya pada guru itu pun mungkin juga terbatas gitu kan, karena guru juga nanti ada yang mungkin mereka terbatas aksesnya terhadap IGI. Tapi ketika pengawas yang menjadi pengurus, harapannya itu pengaruh dan kebermanfaatan IGI bisa dirasakan lebih banyak lagi pada guru dan satuan pendidikan. Luar biasa. Salah satu perjuangan kita. Ini Pak, itu misi yang dibawa ke Munas. Iya, delegasi kita khususnya dari organisasi. organisasi. Terakhir nih Pak, harapan Bapak ya. Setelah Munas nanti terus pulang ke sini membawa oleh-oleh lah gitu semacam. Apa sih harapan Bapak buat perkembangan IGI ke depannya, terutama di kabupaten kita gitu, di Organilir? Karena kalau kita lihat ya Pak, IGI ini salah satu organisasi yang berkembangnya pesat. Anggota kita sudah luar biasa sekarang perkembangannya. Nah, ke depannya Pak, apalagi sih gebrakan yang bakal dibuat di Organilir terutama? Ya. Jadi dengan membawa semangat perubahan yang kita bawa ke perjuangan di level pusat tadi, kalau itu memang pada akhirnya terakomodir, ya salah satunya tadi terkait dengan kesehatan lindung ya istilahnya ya. Itu kan undang-undang ya. Iya. Selain itu kesejahteraan, penghargaan dan pelindungan. Jadi kesejahteraan itu kita perjuangkan, penghargaannya itu tadi ya dengan dari level daerah ke wilayah ke pusat. Kemudian dan pelindungan terhadap jika itu maksimal, maka harapannya itu kita memang benar-benar bisa memperjuangkan hak guru ya. Itu harapannya ketika tiga hal tadi itu bisa diakomodir dalam Munas itu, kita bawa ke Organilir ini akan menjadi semakin kokoh ya perjuangan ini di Organilir ya. Amin. Dan lebih diterima gitu kan. Amin.
Luar biasa sekali Pak. Semoga ini ya harapan kita di Organilir yang tidak ikut berangkat gitu. Semoga teman-teman yang berangkat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat bisa ya membawa misi tadi dengan baik dan juga kemudian membawa oleh-oleh juga berupa insight dan peningkatan level kebermanfaatan seperti yang Bapak bilang tadi kepada seluruh member IGI yang ada di Organilir terutama. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast kita pada hari ini. Semoga Bapak dan teman-teman yang lain keberangkatannya selamat sampai tujuan. Amin, amin. Berlaksana tugas dengan baik dan kemudian kembali ke daerah dengan selamat sentosa dan membawa oleh-oleh yang lebih luar biasa. Amin, amin. Oke, terima kasih Pak. Oke pemirsa, satu hal yang patut kita camkan bahwasanya sebuah entitas ketika dia berhenti untuk melakukan inovasi, maka entitas itu akan stuck dan seketika setelah dia stuck, maka dia akan mulai mengalami penurunan dan kemudian hilang. Persia ketika dia maju kemudian tidak mau mengambil ilmu dari luar dia, maka dia hilang ditelan oleh peradaban yang lain. Demikian juga peradaban selanjutnya. Dan organisasi-organisasi pun juga begitu, ketika mereka berhenti melakukan inovasi, maka mereka kemudian hilang di tahun zaman. Dan semoga Ikatan Guru Indonesia, terutama daerah Kabupaten Organilir, semakin berkembang dan semakin berinovasi, serta terus mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, yakni sharing and growing together. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.